A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus mushola yang saya hormati, Bapak Ibu orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju mushola yang kita cintai ini, duduk menjelang waktu Isya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Anak Nabi Adam alaihissalam itu Bapak Ibu, ada dua orang kembar yang paling terkenal itu, Pak. Qabil kembarannya namanya Iklimah, wajahnya cantik. Habil kembarannya Labuda, wajahnya jelek. Setelah mereka beranjak dewasa, karena tidak ada orang lain selain mereka, maka kata Allah, nikah silangkan anakmu Adam. Berarti kalau nikah silang, Habil dapat Iklimah yang cantik, Qabil dapat Labuda yang jelek. Proteslah Qabil, Pak, aku tidak terima ya. Izinkan aku menikah dengan kembaranku sendiri. Jadi dari zaman dulu tuh Pak, kecenderungan laki-laki itu sama perempuan cantik. Perempuan cantik sama laki-laki tampan itu udah fitrah, Bu. Kalau ada yang bilang saya tidak penting suami ganteng Ustaz, yang penting bisa menjadi imam yang baik, bohong sebetulnya tuh Pak. Cuman udah telanjur mau diapakan lagi kan. Atau laki-laki bilang saya tidak penting istri cantik, yang penting soleha, itu pun bohong. Tahu saya penderitaan bapak-bapak. Kenapa demikian, Bu? Makanya kata Rasulullah, menikahlah dengan yang sukufu, sama. Rasulullah pernah gagal nikah dengan orang, Pak. Dinikahkannya Zaid bin Harisah, anak angkat beliau kan budak hitam, Pak, mantan budak. Dinikahkannya dengan Zainab binti Jas, perempuan cantik bangsawan Mekah. Karena perintah Rasulullah mau Zainab, tapi 10 tahun berumah tangga, berantem tiap hari, Pak. Zaid merasa dirinya budak, Zainab merasa dirinya bangsawan, jadi tidak kena, Bu. Jadi memang udah dari dulu itu seperti itu. Ingat Ibu enggak kejadian banjir di Jakarta? Ada nenek-nenek di atas atap, enggak mau disuruh turun, Bu. Apa kata nenek itu? Aku mau Basarnas yang ganteng tadi. Nah, milih itu. Nah, bayangkan, Pak. Dalam keadaan macam itu, milih nenek ini, Pak. Dia minta yang ganteng, jadi terpaksa lah berjemput balik Pak Basarnas yang ganteng. Jadi itu udah memang fitrah. Karena Qabil tidak terima, barulah kata Allah, suruh anakmu berkurban. Nah, itulah kurban pertama itu, Pak. Qabil ini dia petani, Bu. Karena dia tahu tidak juga akan dikasih ke manusia, kan disuruh Allah letakkan di atas bukit, mana yang disambar api dari langit, itu yang diterima kurbannya. Ya pelit rupanya, Pak. Dicarinya hasil panennya yang jelek-jelek, itu yang dia letak di atas bukit, nggak diterima, Bu. Tapi Habil dengan penuh keikhlasan, karena dia seorang peternak kambing, dicarinya kambingnya yang terbaik. Makanya sunnah mencari hewan kurban itu yang terbaik. Macam di Bukit Tinggi udah 3.500.000 satu orang, Pak. Nah, tapi memang, Bu, satu kurban itu berat dagingnya aja 170 mau. Itu yang baik. Paling yang kita suka, enak kita memakan. Cuman kadang karena lambatnya jamaah menyetor, akhirnya dapat sapi mahal tapi kurus. Nah,
Itu sebab kalau dari awal-awal kita menyetornya bisa dapat yang bagus. Belum lagi oknum panitianya yang minta fee pula ke orang jual tertentu, Pak. Apa kata orang ternak sapi? Bentuknya orang-orang ini soleh-soleh ya Ustaz ya. Beli sapi minta fee dia. Jadi 17,5 minta fee dia 1 juta, itu yang 16,5 jadinya Pak. Terus ada yang dapat atas bawah Bu, datang dia sendiri dulu di lobinya, baru nanti dia bawa pengurus. Itu kan ada terjadi di sini, makanya saya berani ngomong. Kalau ada tidak mungkin lah saya ngomong. Nyindir orang saya berarti itu. Tapi kalau ada berubah lah. Kan kalau ada. Kemudian Bapak Ibu, karena ikhlasnya kurban habil ini, rupanya kurban itu yang disambarati dari langit, disimpanlah di surga. Nah, jadi dibutuhkan berkurban ini penuh dengan keikhlasan. Kemudian Bu, lama setelah kejadian itu, sampailah kepada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan kambing disimpan tuh Pak di surga. Nabi Ibrahim ini Bu, setelah dia diusir oleh Raja Namrud, dia pindah ke Palestina. Itu hidup Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang kaya raya. Ternak sapi, kambing, ontanya itu luas. Jadi dalam riwayat itu, saking banyaknya ternak Nabi Ibrahim ini, dia harus mengawasnya dari atas bukit. Saking banyaknya. Artinya apa Bu? Islam itu tidak menolak kaya Pak. Jadi kalau misalnya kita dikasih Allah kemampuan untuk kaya, kaya. Karena orang banyak menganggap Bu, kalau kita tekun beribadah nih, hati kita tidak boleh terpaut sama dunia. Itu betul, tapi bukan berarti menolak dunia. Ada udah tua tuh Bu, tapi masih rajin dia buka toko. Ditanya orang ibadah ya gitu. Kata tuknya Bapak, saya ini berusaha bukan untuk saya. Anak yatim saya banyak. Nah, itu rupanya bukan untuk dia Pak. Itu bagian dari zuhud tuh Bu. Kuat berusaha tapi bukan terikat hati dengan dunia. Jadi Islam ini ngajarkan Bu, kalau ada kesempatan untuk kaya, kaya. Banyak gunanya kalau kaya itu Pak. Orang naik haji 26 tahun, kalau kita kaya bisa furoda Pak. Kan bagus ini itu. Bisa nolong orang, bisa membangun masjid, bisa membangun musola. Jadi arti zuhud itu kita kuat mencari dunia, tapi hati tidak lekat dengan dunia. Nah, waktu Nabi Ibrahim ini di atas bukit itu, Bu, dalam riwayat lain, Allah ingin memberi gelar Nabi Ibrahim ini Khalilullah, teman dekat Allah. Diprotes sama malaikat Pak. Nggak usahlah buru-buru ngasih gelar itu lagi ya Allah. Bisa jadi Ibrahim ini taat beribadah itu untuk mempertahankan hartanya. Kan kalau orang rajin ibadah, rajin sedekah kan hartanya terjaga. Jadi nggak usah dulu dikasih gelar Khalilullah sebelum kami mengujinya. Dan begitu juga Bu, ketika Allah ingin menciptakan manusia, ini ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat kan protes juga. Kurang apa kami ini lagi ya Allah? Kami senantiasa memuji Kau, mensucikan Engkau. Kenapa Engkau ciptakan manusia? Akan sempat juga protes. Artinya Bu, Allah itu boleh kok dipertanyakan kebijakannya. Terus kata Allah, ya udah, coba aja kau turun Jibril, uji Ibrahim ini, pantas enggak dia jadi Khalilullah? Kalau enggak pantas, tak usah kita kasih gelar. Turunlah malaikat Jibril berupa laki-laki musafir yang kehabisan bekal di jalan. Dihampirinya lah Nabi Ibrahim di atas bukit itu. Maaf Tuhan, saya ini kehabisan bekal. Boleh enggak minta 1 ekor kambingnya untuk bekal saya di jalan? Kata Nabi Ibrahim, cukup kau membaca subuhu kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, ambil 1. Kau mau lagi, ucapkan itu lagi, tukar aja dengan kalimat zikir. Banyaklah diucapkan oleh malaikat Jibril, banyak dia dapat kambing. Dilihatnya Nabi Ibrahim senang-senang aja ngasihnya. Akhirnya malaikat Jibril jujur Pak, sebetulnya aku ini Jibril Ibrahim. Aku turun ini untuk mengujimu, pantaskah engkau menjadi Khalilullah? Ternyata pantas. Walaupun kau sibuk dengan hartamu, tapi sedikit pun hati tidak lekat dengan hartamu, bahkan lebih tinggi nama Allah di hatimu daripada harta
harta yang kau miliki. Aku kembalikan ternak yang telah kau berikan tadi Ibrahim. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim, Bu? Sekalipun aku sudah tahu kau Jibril, aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah kau berikan atas nama Allah. Tidak terima. Dah sedekahkan kambing yang kalau sempat saya ambil balik tuh Pak. Jibril rupanya ngejuk-ngejuk aja, ya lah, aku ambil balik itu Pak, kita ambil balik. Nah itu Bu, makanya Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah. Suatu ketika Nabi Ibrahim menjamu masyarakat banyak, sembelihannya bukan sedikit, 300 ekor sapi, 100 ekor onta, 1000 ekor domba sendirian. Jadi kurban tuh Bu, bebas jumlahnya Pak. Bapak mau 5 ekor sapi karena Bapak Ibu kaya, beli 200 ekor kambing, nggak ada masalah Pak. 17 itu tuh yang paling minim. Rasulullah 200 ekor kambing. Dan ini juga mengajarkan kita, malu aku mau pamer, belum seberapa aku lagi kurban. Nabi Ibrahim sampai 300 ekor sapi berapa miliar, 100 ekor onta miliar. Ini asal kurban Bu, beberapa video di masjid tuh Pak. Assalamualaikum guys. Seperti biasa ya guys ya, nomor 1 kelompok 1. Ini udah tahun ke-7 ikut guys. Masya Allah, tabarakallah, dikirim. Jadi ini nih Bu, paling susah menghilangkannya Pak. Makanya tidak ada dampak kita berkurban tuh Bu, ke jiwa gitu ini. Ada orang yang berkurban ini balik modal dia Pak. Dia punya rumah makan, saya ikut kurban, tapi beli nasi panitia ke saya ya. Kan sama juga enggak Pak. Ada lagi yang berpesan Bu, nanti lidah sapinya untuk ibu ya, cucu ibu payah ngomong. Terus saya bilang, sapi itu aja pakai lidah itu enggak ada yang pandai ngomong satu pun. Apalagi itu yang ibu kasih ke cucu ibu. Kecuali Pak pakai lidah itu pandai ngomong sapi itu, ambillah. Oh, macam-macam lah Bu, kelakuan tuh Pak, apa namanya, susah mengikhlaskan untuk kurban tuh Bu. Padahal Allah menggantinya jauh lebih besar daripada yang Bapak Ibu berikan. Kan ditanya sahabat ke Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa menyaingi pada kurban ya Rasulullah? Kau belanjakan semua hartamu untuk jalan Allah, kau pergi berperang dan kau mati syahid, baru imbang dengan kurban. Bisa diganti dengan apapun. Sebesar itu Allah ganti itu apa juga pamerkan lagi kurban kita gitu. Tulis nama memang ya harus lakukan pakai nama, tapi tidak usah lah di foto, di video. Terus kadang kalau masuk masjid tuh itu yang kelompok 1 tuh kan ibu yang nomor 1. Nama ibu itulah sebetulnya tuh selama ini pasti nggak ada yang tahu kan itu nama asli ibu tuh. Yang nomor 3 menantu ibu. Nggak usah lah gitu. Tapi itu pandai-pandai saya aja, itu nggak ada kayak itu. Itu pandai-pandai saya aja. Itu tuh hal-hal yang umum terjadi Pak, di masyarakat. Hal-hal yang umum terjadi. Sebab Bu, itu hal yang harus kita lawan. Makanya dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas. Saking tersembunyi ya. Susah Bu, kita bilang ke orang, aku ikhlas kok. Berarti kita masih ingin orang tahu kita ikhlas. Nah ikhlas tuh Pak. Maka surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas. Susah kita mau bilang kita ikhlas Bu. Macam kami ceramah ya. Kata Bapak Ibu ikhlas kami ini Bu. Coba lah tidak diamplopkan Pak kalau datang lagi. Ini contoh ya Bu ya. Kadang saya nengok ya Bu ya. Terlupa misalnya jamaah ngasih amplop. Nanti pura-pura nelpon lah Ustadz di luar. Dia tengok juga. Kasihan nengok ya. Jadi makanya Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang oh Ustadz ini ikhlas. Allah yang tahu Pak. Nggak bisa kita bilang kita ikhlas. Nggak bisa. Nah kemudian banyaknya Nabi Ibrahim berkurban itu Bu, 300 ekor sapi, 100 ekor onta, 1000 ekor domba, kan miliaran tuh Pak. Banyaklah orang memuji, pujian banyak datang. Jadi memuji ini, apa kata Rasulullah Pak?
Pujian itu kabar gembira bagi seorang mukmin. Dibolehkan memuji. Semenjak Bapak jadi pengurus, Pak, banyak perubahan, musola kita adem. Itu boleh. Karena memang itu nyatanya. Udah teratur, kurban panitianya bagus, hati tidak ada yang hilang lagi. Biasanya hilang hati, tidak. Pantas jahat sapi itu waktu disembelih, Bu. Tidak jumpa hatinya satu pun. Pantas jahat sapi ini, tidak ada hati. Dia 16 yang ada hati 3 cuman, Pak. Berarti jahat sapi, tidak ada hati. Jadi itu pujian yang dibolehkan. Imam sholat, imam sejuk, suara imam senang hati kami, enak kami di belakang, boleh. Kalau memang itu kenyataan kita rasakan. Semenjak ibu jadi ketua majelis taklim, Bu, enak kan, Bu. Masalahnya ibu orangnya berduit, banyak ngasih-ngasih apa gitu, ngajak kami makan, ajak makan siang, betul tuh. Itu enggak apa-apa, memang itu kenyataannya, itu dibolehkan. Yang kedua, orang memuji sesuatu yang tidak kita lakukan. Misalnya jumpa sama ibu. Ibu kalau nengok wajahnya pasti rajin tahajud, padahal ibu enggak ada rajin tahajud. Ibu berdoa, Bu, ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Nah, jangan dipelurus. Kok tahu awak tuh nampak ya di IG, Bu, ya, story, Bu. Memang ada, tapi lupalah ibu, karena banyak betul ibu tahajud ini, tidak semuanya ibu konten kanan, padahal tidak ada. Jadi doakan, Bu, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Yang ketiga, ada kalanya orang memuji kita itu, Bu, boleh kita lemparkan pasir ke mukanya. Sesuatu yang tidak mungkin ada pada diri kita. Nenek ini umur 80, Bu. Duduklah di masjid, datang anak gadis, "Nek, udah berapa umur nenek?" 80. Ya Allah, Nek, macam anak gadis juga kulit nenek lagi. Tuh lemparlah pakai pasir. Sampai tidak tidur nenek itu malam tuh, Pak, mencari kulitnya yang macam anak gadis. Itu mana ada lagi, Pak, 80. Itu tidak boleh. Itu boleh dilemparkan pasir. Jadi itu 3 kategorinya ya, Bu, ya. Kadang orang ada dapat 1 langsung dilempar. Itu yang kita amalkan. Nabi Ibrahim, saking banyak orang memujinya tuh, Bu, luar biasa kau Ibrahim, tidak ada kami yang bisa sanggup seperti kau nih, kaya betul kami tidak akan berani melakukan seperti ini. Sebanyak ini kau berkorban, tidak ada guratan kesedihan di mukamu, banyaklah masuk pujian, Bu. Terlepas bicara lah Nabi Ibrahim. Kurban sebanyak ini belum seberapa lagi bagi aku. Terlepas, Pak. Itu bahayanya, Bu, ya. Andai kan aku dikasih Allah anak laki-laki, kemudian disuruh Allah kurbankan anakmu, aku sembelih anakku. Terlepas bicara. Makanya, Bu, ya, Nabi Ibrahim itu kenapa berani ngomong seperti itu? Karena dia yakin dia tidak akan punya anak. Umur udah tua, istri udah tua umurnya. Udah yakin dia tidak akan punya anak. Dulu ada nenek-nenek, Bu, di masjid. Dia belum punya cucu. Adalah nenek-nenek bawa cucu itu jahat, Bu, lari-lari. Datang, aku kalau cucu aku tuh aku lebih. Tahun kemudian lahir cucunya, Bu, lebih jahat daripada cucu. Orang bilang lebih betul itu, Nek. Diam. Apapun keburukan yang kita alami saat ini, Bu, bisa jadi kata-kata kita terlepas beberapa tahun lalu. Lihat nggak, Bu, orang nuduh orang korupsi, duduk dia yang korupsi. Itu, Pak. Siapa yang ngomong tuh balik semua sama dia, Dia karena belum duduk di situ, cobalah duduk di situ. Itu, Bu. Jadi hati-hati kita melepaskan kata-kata sesuatu yang memang belum ada sama kita. Nah, Nabi Ibrahim yakin umurnya saat ngomong itu 80-an. Siti Sarah umur 70-an. Kan memang nggak mungkin hamil lagi, Bu. Tapi Allah punya cara. Siti Hajar kan hamadnya Siti Sarah, hadiah dari seorang raja untuk Siti Sarah. Siti Sarah ini, Bu, dalam riwayat, walaupun sudah tua berwajah sangat cantik. Terlepas bicara, Siti Sarah rencana ngetes, Pak. Ibrahim, kita udah sama-sama tua. Aku tidak mungkin bisa punya anak. Kalau kau mau bersedia,
menikahlah dengan Hajar. Rencana ngetes, dipelurus oleh Nabi Ibrahim, Bu. Iyalah kalau gitu, menyesal Siti Sarah. Jangan pernah tes-tes laki-laki dengan kalimat itu, Bu. Kami agak lugu dengar-dengar yang macam itu. Sedangkan tidak dibilang, Bu, buat dia, apalagi gitu kan. Ada kadang-kadang perempuan marah, menikah betul lah Bang, tidak usah, dipelurusnya nanti, Bu. Kenapa kita tahu Siti Sarah nih ngetes? Begitu Nabi Ibrahim nikah sama Hajar, berapa? Ngamuk Siti Sarah, Bu. Sampai lari dari rumah Siti Hajar, Bu. Malaikat Jibril lah yang menahannya. Jangan lari Hajar dalam keadaan hamil. Nah, disitulah dia tahu dia hamil, tuh Pak. Maka balik. Jadi orang poligami berkelahi itu dari zaman dulu lagi itu, Bu. Nggak usah lah terkejut lagi. Apa tak ribut terus berbini dua? Dari zaman dulu lagi itu. Ada damai ya, Pak. Pasti berantem. Mau gimana pun baiknya, pasti berantem. Nah jadi, Bu, ya, Siti Hajar berusaha menyembunyikan kehamilannya. Jadi perempuan yang pertama kali memakai stagen itu adalah Siti Hajar, Pak, untuk menutupi kehamilannya. Tapi makin lama makin besar, tidak bisa ditutupi lagi, Pak. Tahu Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah? Begitu dia melahirkan, tolong bawa jauh-jauh dia dari sini. Aku tidak mau dia di sini. Nah, itu, Bu, diusir. Begitu lahir digendong oleh Nabi Ibrahim, jalan dari Palestina ke Bakkah, Mekah itu. Bakkah itu artinya gersang, tidak ada siapa-siapa di sana, tidak ada orang yang tinggal di Bakkah. Bersamaan dengan perintah Allah, Pak. Jadi, Bu, kita nih oleh Allah, kalian jalan takdir aku. Tidak usah kalian ngeluh, jalankan aja takdir aku. Pasti baik ujungnya. Jadi Siti Hajar termasuk orang yang menjalankan takdir itu. Pergilah. Beberapa bulan perjalanan sampai di Mekah, Nabi Ibrahim langsung pengen pulang ke Palestina. Disitulah Siti Hajar menangis, Bu. Tega kau Ibrahim meninggalkan kami di sini. Tidak ada siapa-siapa di sini, tidak ada makanan dan minuman lagi. Nabi Ibrahim diam aja sambil menangis. Diulang baliklah Siti Hajar. Kau pandanglah anak, pandang aku. Tega kau meninggalkan aku di sini. Diam aja Nabi Ibrahim. Barulah Siti Hajar menukar pertanyaannya, Bang. Apakah Allah yang memerintahkanmu pulang? Iya Hajar, silahkan jalan suamiku. Allah yang akan menjaga kami di sini. Itu tauhid Hajar tuh, tempat terjadi sama ibu tuh. Allah yang memerintahkan abang. Jangan Allah juga kata abang. Jalan abang selangkah lagi naik batu bata nih kepala abang, tengoklah. Enak aja bang, aku udah mau aku macam ini bang, jangan seperti gini. Pasti ribut tuh. Pulang Nabi Ibrahim ke Palestina. Jenguk-jenguk lah anak tuh, Bu, jenguk-jenguk anak. Nah, Siti Hajar ini, Bu, menangislah Nabi Ismail ini. Disitulah dia lari, sapa Marwah. Rupanya justru air keluar dari kaki Nabi Ismail. Artinya apa, Bu? Usaha aja lah. Rezeki itu datang dari mana itu tidak urusan kita. Larinya di sana, rezekinya di sini rupanya kan, Bu. Pokoknya usaha aja. Begitu sudah keluar air, terkejut Siti Hajar, senang dikasih anak minum, kenyang. Nah, disitulah mereka tinggal awalnya, Bu. Adalah rombongan musafir, nampak dia burung berputar-putar di atas. Oh, kalau burung berputar-putar di atas berarti ada air di bawah. Cobalah kita ke sana. Pergilah ke situ, jumpalah sama Siti Hajar. Boleh enggak kami numpang tinggal di sini biar kami beli air sama. Itulah pencarian Hajar, Bu. Jual air. Nah, itulah hidup ekonominya, Pak. Nah, Nabi Ibrahim, apa kata Allah? Falamma balagha ma'u sa'ya. Di ketika Nabi Ismail ini berumur lebih kurang sudah cukup mampu untuk menolong orang tuanya, umur 7 tahun. Nabi Ibrahim ke sana tanggal 8 Tarwiyah. Diajaklah tidur, Bu. Begitu tidur itu datanglah mimpi itu, Pak. Padahal sudah bertahun-tahun yang lalu. Wahai Ibrahim. Kalau di film-film kan gema-gema tuh, Pak. Tunaikan nazarmu.
sembelih anakmu sebagaimana yang pernah kau ucapkan dahulu. Jadi itu Bu, saya kadang-kadang mikir ya Bu, kalau ada kejadian menimpa saya, bisa jadi kata-kata yang pernah terlepas di masyarakat. Entah terlepas sombong kita, entah terlepas apa. Jadi tersentak Nabi Ibrahim, ini pasti dari iblis ini. Tidak mungkin Allah nyuruh aku nyembelih anak. Tapi aku ingat-ingat, aku memang pernah ngomong seperti ini. Makanya kata Rasulullah, Bu, kalau kita mimpi buruk, tersentak kita di tengah malam itu, lakukan 2 hal agar mimpi itu tidak membahayakan kita. Yang pertama, berta'awuzlah 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tui. Jangan keluar air Bu, kena bapak nanti. Mimpi buruk yang lain datang, ini saya tidak nyuruh keluar air Bu, isyaratnya. Kau tahu Pak, kena ludah muka. Apa mama ludahin papa nih? Tidak sedikit kurang ajar mama nih Pak, tengah malam nih. Menuntut ilmu apa mama sampai meludahkan papa nih? Akhirnya mimpi buruk yang lain datang dia besok paginya Bu. Yang kedua, tidak boleh menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Maka mimpi itu tidak akan membahayakan. Kita tuh Bu lemes, asal ada mimpi cerita ke orang. Takut salah tempat cerita, bahaya enggak jadinya Bu? Kak, aku kan mimpi menggiling cabai pakai batu tuh Kak. Jadi pas aku menokok cabai itu melenting bijinya tuh kena mataku Kak. Mimpi menangis selingkuh suami lo tuh. Tentu sejak itu cemas dia Bu. Asal pulang suaminya, saya apa Bang? Ngapa dek? Aku enggak percaya sama Bang, aku udah mimpi Bang. Akhirnya betul-betul terjadi mimpi itu jadinya Bu. Tentu berkelahi sejak saat itu tuh Bu ya. Tidak nyaman lagi. Menunglah suaminya di kantor. Datang kawan perempuan di kantor tuh. Abang apa menung-menungnya ada 3 minggu nih. Salah kakak curiga tentu arah sama Bang. Dia udah sebaik nih abang masih macam itu juga kakak ya Bang. Abang udah makan. Belum lagi. Adik bikinnya Indomie ya Bang ya. Disitulah timbul benih-benih perselingkuhan tuh Bu. Akhirnya terjadilah mimpi dia jadinya Bang. Itu sebenarnya, maka nggak boleh cerita mimpi itu Bu. Aku mimpi tanggal gigi di atas, berarti meninggal suami itu. Sejak itu dipandangnya terus wajah suaminya, itu takutlah suaminya jadinya. Aku mimpi gigi tanggal Bang, kata orang abang yang mau meninggal. Sejak itu takutlah bapak tuh Pak. Tiba-tiba rajin dia ibadah, tapi takut itu gitu, kan mati juga akhir bapak tuh Pak. Sama waktu COVID dulu tuh Bu ya, orang banyak mati karena psikosomatik Pak. Bukan karena COVID-nya Bu. Suaminya karantina di lantai atas, istri sama anak-anak di bawah. Tiap keluar suami masuk. Mati orang nanti, kalau abang mati lah. Mati bapak itu jadinya Bu. Nggak nyangka dia istri gitu. Itu yang psikosomatik tuh Bu. Jiwa kena ke fisik jadinya. Itu bahayanya Bu ya. Gara-gara ngomong seperti itu abang mau mati lagi Bang. Sejak itu takutlah suami itu mati benaran jadinya. Ibu kalau ke dokter, ibu sakit jantung, pergi ke dokter, dapat dokter yang ramah Bu. Berdiri dia, selamat pagi Bu, apa keluhan Ibu? Jantung saya ini sakit betul. Ibu, saya dari nengok cara Ibu berdiri, Ibu berjalan, tatapan mata Ibu, saya yakin jantung Ibu ini sehat. Sembuh 25% Pak. Betul nggak Bu? Coba Ibu duduk, saya periksa, pasang stetoskop. Masya Allah Ibu, Alhamdulillah, detak jantung Ibu bagus, padahal berserak bunyinya Bu. Tapi dihitungkan tuh Bu, sembuh lagi 25%, jadi 50%. Apa pantangan makan Dok? Nah ada Bu, Ibu makan aja dulu, bisa sehat Pak. Tapi Bapak sakit kepala biasa, datang ke dokter, baru datang menggeleng kepalanya, bertambah penyakit Bapak. Baru datang menunggu, parah. Kenapa Dok? Bapak apa keluhan? Sakit kepala biasa. Biasa kata Bapak. Coba saya setan kata Bapak. Aduh, nyerah saya Pak. Bisa mati Bapak keluar dari situ. Itu Bu, makanya bahaya kalau tersalah kita tempat cerita. Nah kemudian Pak,
Tanggal 9 Zulhijjah pindah tidur ke Arafah biar nggak mimpi lagi nih. Rupanya pas tidur di Arafah tuh datang lagi mimpi yang sama, Pak. Sembelih anakmu sebagaimana yang pernah kau ucapkan dulu. Oh, di situ baru yakin Nabi Ibrahim. Betul nih dari Allah nih. Aku harus tanggung jawab. Aku sembelih anakku untuk Allah. Tanggal 10 Zulhijjah itu, Bu, apa kata Nabi Ibrahim? Hajar, mandikan Ismail bersih-bersih, beri dia wewangian, kasih dia pakaian bagus. Aku mau membawanya bertemu dengan Allah. Makanya sejarah pakaian-pakaian baru itu, Bu, Idul Adha inilah, Pak. Orang Mekah Idul Adha ini liburan mereka, betul-betul lebaran dia. Baru dia silaturahmi macam kita nih. Orang tuh nggak ada yang jadi penitia kurban, Bu. Mana ada, Pak. Yang jadi penitia kurban orang Afrika, Kamerun, betul-betul nggak dimakannya daging tuh. Kalau kita, Bu, baru pagi takbir, setelah itu pakai baju partai lagi, Pak. Golkar, PDIP, PKS, macam-macam atau jadi penitia semua kan. Nah, itu tuh, Pak. Kan sebenarnya zaman Rasulullah tuh yang jadi panitia kurban itu kan memang orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita kan tidak ada yang macam itu, Bu. Oke lah orang-orang mampu, tapi kalau misalnya dia ikut kurban, ambil aja hak kurbannya. Anggap aja jadi panitia itu sebagai amalan dia gitu. Ini cobalah, Bu, Bapak nih ikut kurban, dapat kupon kurban, dapat kupon panitia, dapatlah kupon warga. Istri panitia lah, dapatlah 1. Anak 5 orang panitia semua, untuk dia aja daging itu lagi. Istilahnya orang musola tukang-tukang nyembelih katanya, Pak, untuk dia aja daging isinya. Jadi maksudnya itu beramal lah. Saya dari ketawa Bapak kok gak curi gitu. Rasa-rasa ada rasanya, Bu, takut aja jadi ya. Nah, itu memang sering seperti itu terjadi. Nah, kemudian, Pak, sambil menunggu anak dimandikan, pisau pun diasah sampai tajam. Nah, itulah iblis goncang, Bu. Kita harus gagalkan Ibrahim untuk melakukan ketaatannya menyembelih anaknya untuk Allah. Caranya, dekati dulu istri. Menyamarlah dia, Pak. Hajar, suami kau mana? Bawa anakku ketemu dengan Allah. Tidak nampak kau tadi dia mengasah pisau? Nampak. Tahu kau guna pisau itu untuk apa? Enggak. Untuk nyembelih anakku aja. Bohong. Tidak mungkinlah seorang ayah menyembelih anaknya. Katanya perintah Allah aja. Oh, kalau Allah yang memerintahkan, jangankan leher anakku, leher aku penuh. Nah, kalah, Pak. Pindah ke Nabi Ibrahim. Mau kemana kau Ibrahim? Aku mau nyembelih anakku. Aku pernah terlepas ngomong dulu untuk Allah. Pandang anak kau tuh. Kau lama nak dapat anak, dikasih Allah anak, fabasyarnahu bigulamin halim, anak bayi. Minta ampun aja lah ke Allah. Nah, masalah minta ampun tuh urusannya lain. Ini kata-kataku yang pernah terlepas. Allah, pindah ke Ismail. Mau kemana kau ya? Aku mau dibawa bapak aku ketemu Allah. Kena bohong kau ya. Bapak aku megang pisau menyembelih kau. Apa bapak aku menyembelih aku? Katanya perintah Allah. Langsung diambil Nabi Ismail batu, dilemparnya lah iblisnya. Itulah sejarah melontar jumroh itu. Sampai di Mina, baru jujur Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni arafil manami anni asbahuka fanzur maza taro. Dalam tidur ayah bermimpi, nah ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, ini ngajarkan orang tua untuk bijaksana, dengarkan juga pendapat anak. Ini kadang tahu mama dari kamu lagi tua mama ini. Nah, kalau udah pakai umur itu payah, Pak. Nggak bisa lagi, Bu. Kalau udah main umur gimana kita mau ngejar, Pak? Kadang orang tua ini dia tidak tahu anaknya itu cerdas, tapi dia tidak mau nanyakan anaknya. Padahal anak-anak ini banyak yang dia tahu, Pak. Ngurus-ngurus ini, ngurus ini. Nah, cuman yang namanya orang tua itu anak itu tetap kecil sama dia, itu masalahnya. Nah jadi, Bu ya, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif almatu naru satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan ragu ya, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Nah, betul-betul anak baik dikasih Allah. Sebelum penyembelihan itu,
berpesanlah Nabi Ismail yang sebagian pesannya ini menjadi sunnah kurban, Mbak. Ikatlah kedua tangan dan kakiku ayah, agar aku tidak bergerak-gerak yang nanti akan merepotkan ayah ketika menyembelih aku. Yang kedua, telungkupkan untuk mukaku ke bumi ayah, agar jangan terhibah engkau ketika menyembelih aku. Tajamkan pisaumu ayah, agar jangan terlalu lama aku merasakan sakitnya mati. Angkat bajumu ayah, agar jangan terkena percikan darahku yang membuat berkurang pahala aku di sisi Allah. Nanti bawa bajuku pulang ayah, serahkan kepada ibu, sampaikan salamku, bersabar dan bertawakallah dalam menjalankan perintah Allah. Setelah penyembelihan ayah, jangan kau melihat anak-anak yang sebaya denganku, agar jangan engkau terkenang akan aku. Maka pisau itu memang harus tajam. Ini kadang macam main biola dia, Pak. Azab, mati sapi itu, tersiksa dia. Kemudian apalagi Bu, pernah ada sahabat Rasulullah, dia mau menyembelih kambing, dia asahnya pisau depan kambing, marah Rasulullah, Pak. Kau ingin membunuh dia 2 kali? Tidak Rasulullah, sekali. Kalau sekali jangan kau asah pisau di depan hewan yang akan kau sembelih. Ini di depan sapi itu betul, mati kau. Memang dia adanya ke sapi itu, Pak. Maka busuk darah sapi itu, Bu, dia mati dalam keadaan takut. Jadi darahnya kental langsung tuh, Pak. Makanya ada beberapa masjid di Rumbai ini langsung orang rumah potong itu dibayarnya, Pak. Dia tidak ada bagi panitia, Bu. 1 sapi, 1 orang rumah potong. Jadi betul-betul beres gitu, Bu. Menumbangkan orang itu indah, menumbangkannya awak sampai 8 orang, Bu. Siapa yang bermasalah rumah tangganya ikutlah jadi panitia. Jadi itulah dia balaskan sakit hatinya tuh. Ada yang megang ekor, narik kepala, mendudukkan sapi itu. Jadi rumah tidak bisa membalas hati. Jadi sapi itu dibalaskan. Dia ada pelatihan cara numpang sapi, nggak mau ikut supaya manis meninggalnya itu, matinya binatang tuh, Bu. Di Mekah, anak umur 9 tahun 2 orang tumbang sapi dibuatnya, Pak. Apa andai dia caranya tuh, Bu, dilus-lus dulu sampai tidur sendiri sapi itu dibuatnya, terguling dia sendiri. Dia ada tekniknya tuh, Bu. Kemudian ada orang ini yang hatinya itu tersambung dia, Bu. Bisa sendiri peluknya sapi itu, tumbang sapi itu, Pak, sendirian. Jadi tidak bisa sembarangan sebetulnya. Sama, Bu, di zaman Rasulullah yang boleh azan cuman 2 orang, Bilal bin Rabah, Ibnu Umi Maktum. Yang boleh gantikan Rasulullah jadi imam, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Umar aja, Bu, yang ditakuti iblis, tak boleh sama Rasulullah jadi imam. Padahal tauhidnya tinggi itu, Pak. Karena suara kurang. Yang kedua, Bu, menggigil jamaah kalau dia jadi imam. Dia meluruskan saf pakai pedang, Pak. Itu menggigil imam, makmum dibuatnya, Bu. Cuman setelah dia jadi khalifah, baru dia jadi imam. Dia jadi imam sholat. Artinya, Bu, memang tidak sembarangan, Pak. Siapa yang menyembelih, siapa yang menumbangkan, nah itu memang tidak sembarangan. Supaya dia menyambut kematiannya dengan indah. Orang dihukum pancung aja, Bu, ya. Di Masjid Qisas itu sengaja dibuat lama membacakan profil hidup dia. Supaya dia ngantuk. Udah nampak ngantuk, nanti baru langsung dipancung. Jadi dia tidak ada merasa takut ketika itu gitu. Ini kita kan yang menyembelih itu sampai mati sapi, ada yang naik ke atas atap sapi itu, nengok dia, Pak. Takut jadinya, Bu. Onta sampai hari ini menyembelih onta tidak perlu diikat. Itulah keikhlasan orang berkurban mempengaruhi hewan kurbannya itu, Pak. Nah, jadi waktu Nabi Ismail diikat itu tuh, Bu, ya, dicoba menyembelihnya, tidak mau. Lama Nabi Ibrahim termenung. Akhirnya kata Nabi Ismail, ada apa ya? Tidak tahu, nak. Ini pisau sudah sangat tajam, tapi tidak bisa menyembelih lehermu. Ayah, mungkin Allah mengira aku tidak ikhlas dengan diikat seperti ini. Coba lepaskan ikatanku, ayah. Ulangi sekali lagi. Makanya itu, Bu, onta tuh datang, ditelungkupkannya lututnya. Mana ada perlu diikat-ikat dia, Pak. Kemudian diulang balik, Bu. Tidak juga bisa. Pas diulang yang ketiga kali, kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Ibrahim sudah melaksanakan mimpinya. Jibril ambil kambing Habil di surga. Yang ikhlas tadi gantikan yang ikhlas itu.
Dalam ilmu fisika Pak, kecepatan malaikat itu 3.800 mil per detik. Nah, sedetik 3.800 mil Pak. Jadi cepat mengganti itu. Nabi Ibrahim menyembelih, tengok udah berdarah, tengok rupa kambing. Dia tengok anak segar bugar Pak. Disitulah Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sejarah takbir itu. Ini kadang takbir Pak, nunggu giliran dia sempat dia cerita. Terdengar di toa masjid itu, Allahu Akbar, kakaknya di pulang kampung Kak. La ilah, tidak tahu juga aku. Kok ada beli kerupuk bawang tempat saya keraskan. Dengar Pak di atas itu sambil takbir itu. Apa kata Ibnu Abbas Bu? Andaikan terjadi penyembelihan Ismail saat itu, siapapun yang punya anak laki-laki umur 7 tahun diundi untuk disembelih. Sedangkan anak bapak ibu, cucu bapak ibu sakit, jual rumah mau. Nah, kenapa tidak mau berkorban gitu Pak? Dia tergantung hasil kita nih Bu. Kalau kita kaya raya jangan ikut 1/7 Pak. Mau 2 ekor, 3 ekor. Nah, daripada anak yang diminta Pak, ini enggak, bukan anak yang diminta, harta kita. Karena ini kan masalahnya masalah iman Pak. Ada waktu itu peternak sapi, ikut dia 1/7 tuh Bu. Terus saya bilang sama dia, berarti Bapak menghina Allah Bapak nih, Bapak penjual sapi, ikut sapinya di masjidnya ikut kurban yang 1/7 Bapak. Mana imbang? Oh iya, ini saya betul-betul nggak tahu nih Ustaz. Akhirnya kurban 1 ekor, 2 ekor gitu. Karena pemulung aja sanggup kurban Pak. Nah, itu masalah iman nih Bu. Kita kadang dihasut oleh iblis, kan gini Bu. Iblis itu dia janjinya itu 3. Kalau kau ingin bersedekah, segerakan. Kalau tidak, aku yang akan menghalanginya. Nanti dibisikkannya, tidak usah ikut kurban lagi, panitia tidak amanah. Kadang hak kita tidak dikeluarkannya. Dia hasutnya gitu tuh Pak. Orang banyak dapat, kita di sini sedikit, banyak untuk dia aja. Kita tidak usah peduli itu Bu. Yang penting aku ikhlas berkorban. Kalau mau daging beli ke pasar, gitu aja lagi sistem Bu. Dosalah orang yang salah mengelola itu. Ya kan sebetulnya gini Pak. Kata Rasulullah, 1/3 kalian makan, 1/3 kalian simpan, 1/3 kalian sedekahkan. 1/3 aja diambil orang berkorban, berarti kalau 70 kilo daging, 21 kilo untuk orang yang berkorban. Bagi 7, kan sudah dapat 3 kilo daging Pak. Seharusnya dapat. Cuman kadang kita tidak dapat Bu. Ada dapat pakai tulang baru 3 kilo dia. Tidak usah itu dipikirkan, yang penting aku ikut kurban. Kalau dia asuk-asuk tuh itulah kerja setan tuh. Dihambatnya kita berbuat baik jadinya. Masalah dia mengelola tidak baik, urusan dia sama Allah. Yang penting kita ikhlas untuk kurban. Jadi apa kata Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah? Wahai Aisyah, majulah engkau ke depan, saksikan hewan kurbanmu. Karena dari tetesan darah yang pertama sampai yang terakhir, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi lebih besar Allah ngasihnya lagi Bu, daripada apa yang kita keluarkan. Kalau dosa-dosa kita udah diampuni Bu, tentu enak badan kita rasanya lagi Bu. Agak cepat terhapusnya. Sebab kata Allah itu Bu ya, dalam hadis qudsi, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi aku kasih penyakit ke dalam tubuhnya agar berguguranlah dosa-dosanya. Jadi kadang kita dikasih sakit, jadi bagus ganti dengan kurban Pak, niatkan untuk kesembuhan penyakit. Allah tuh sayang ngasih penyakit tubuh, karena kan kita ini pasti banyak dosa yang tidak kita sadari. Misal waktu ibu muda-muda dulu, berapa laki-laki yang ibu kecewakan, sampai tidak nikah-nikah bapak tuh gara-gara ibu, ada yang berkelahi, ada apa. Itu yang harus dibayar sekarang nih Pak. Daripada dibayar pakai penyakit, bagus kurban lagi Bu, sedekah itu lagi yang diperbesar ya Pak. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijadikan Allah hamba-hambanya yang ikhlas, yang tidak mempertanyakan apapun yang sudah kita berikan di jalan Allah, dan berharaplah kepada Allah agar kurban kita tahun ini bisa menghapus segala dosa dan menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh Bapak Ibu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.